Selamat sore. Kali ini pembahasannya adalah bagaimana kita memanaskan mesin mobil atau mesin kendaraan kita yang baik dan benar, yang tidak merusak komponen-komponen atau parts-parts bagian dalam dari mesin kita. Ya, kita sering menemukan kondisi bahwa banyak orang-orang yang memanaskan mobil itu digas kenceng-kenceng, di RPM-nya sampai redline, sampai tinggi, kadang-kadang digeber-geber. Itu sebenarnya adalah cara yang salah. Karena apa? Sebenarnya untuk tujuan kita pemanasan mesin mobil kita atau mesin kendaraan kita itu bukan untuk dipanasin seperti itu, tapi untuk mensirkulasi oli atau pelumas di dalam bagian-bagian mobil kita, bagian-bagian mesin kita gitu loh, bagian-bagian mesin kendaraan kita. Jadi tidak perlu sebenarnya digas, digeber-geber seperti itu. Justru itu akan mempersingkat umur pakai dari mesin kita, mesin kendaraan kita. Jadi sebenarnya yang propernya itu yang baik itu adalah pemanasan mobil itu cukup starter, tunggu idle sampai RPM-nya di 1000 atau 1500 sampai turun lagi, nanti ada sensor temperaturnya juga akan bekerja. Itu yang terbaik. Dan waktu pemanasan itu agar aki kita recharge oleh alternator kita, dinamo ampere kita, itu maksimum 10 sampai 15 menit. Minimum atau minimal pemanasannya itu cukup 5 menit aja sih sebenarnya. Gitu loh. Lain halnya kalau mobil kita tuh jarang dipakai, jarang keluar rumah, atau jarang-jarang perjalanan yang jauh-jauh. Itu sih setidaknya kita bisa pemanasan untuk recharging itu 30 menit atau 25 menit atau 20 menit. Jadi bagaimana sih caranya kita jangan sampai kita punya kebiasaan memanasin mesin itu digeber-geber sampai RPM tinggi di 4000, 5000 sampai bahkan sampai di mendekati redline seperti itu. Oke. Simak caranya seperti ini. Selamat sore. Kali ini pembahasannya adalah bagaimana kita memanaskan mesin mobil atau mesin kendaraan kita yang baik dan benar, yang tidak merusak komponen-komponen atau parts-parts bagian dalam dari mesin kita. Ya, kita sering menemukan kondisi bahwa banyak orang-orang yang memanaskan mobil itu digas kenceng-kenceng, di RPM-nya sampai redline, sampai tinggi, kadang-kadang digeber-geber. Itu sebenarnya adalah cara yang salah. Karena apa? Sebenarnya untuk tujuan kita pemanasan mesin mobil kita atau mesin kendaraan kita itu bukan untuk dipanasin seperti itu, tapi untuk mensirkulasi oli atau pelumas di dalam bagian-bagian mobil kita, bagian-bagian mesin kita gitu loh, bagian-bagian mesin kendaraan kita. Jadi tidak perlu sebenarnya digas, digeber-geber seperti itu. Justru itu akan mempersingkat umur pakai dari mesin kita, mesin kendaraan kita. Jadi sebenarnya yang propernya itu yang baik itu adalah pemanasan mobil itu cukup starter, tunggu idle sampai RPM-nya di 1000 atau 1500 sampai turun lagi, nanti ada sensor temperaturnya juga akan bekerja. Itu yang terbaik. Dan waktu pemanasan itu agar aki kita recharge oleh alternator kita, dinamo ampere kita, itu maksimum 10 sampai 15 menit. Minimum atau minimal pemanasannya itu cukup 5 menit aja sih sebenarnya. Gitu loh. Lain halnya kalau mobil kita tuh jarang dipakai, jarang keluar rumah, atau jarang-jarang perjalanan yang jauh-jauh. Itu sih setidaknya
kita bisa pemanasan untuk recharging itu 30 menit atau 25 menit atau 20 menit. Jadi bagaimana sih caranya kita jangan sampai kita punya kebiasaan memanasin mesin itu digeber-geber sampai RPM tinggi di 4000, 5000 sampai bahkan sampai di mendekati red line seperti itu. Oke. Simak caranya seperti ini. Selamat sore. Kali ini pembahasannya adalah bagaimana kita memanaskan mesin mobil atau mesin kendaraan kita yang baik dan benar, yang tidak merusak komponen-komponen atau parts-parts bagian dalam dari mesin kita. Ya, kita sering menemukan kondisi bahwa banyak orang-orang yang memanaskan mobil itu digas kenceng-kenceng, di RPM-nya sampai red line, sampai tinggi, kadang-kadang digeber-geber. Itu sebenarnya adalah cara yang salah. Karena apa? Sebenarnya untuk tujuan kita pemanasan mesin mobil kita atau mesin kendaraan kita itu bukan untuk dipanasin seperti itu, tapi untuk mensirkulasi oli atau pelumas di dalam bagian-bagian mobil kita, bagian-bagian mesin kita gitu loh, bagian-bagian mesin kendaraan kita. Jadi tidak perlu sebenarnya digas, digeber-geber seperti itu. Justru itu akan mempersingkat umur pakai dari mesin kita, mesin kendaraan kita. Jadi sebenarnya yang propernya itu yang baik itu adalah pemanasan mobil itu cukup starter, tunggu idle sampai RPM-nya di 1000 atau 1500 sampai turun lagi, nanti ada sensor temperaturnya juga akan bekerja. Itu yang terbaik. Dan waktu pemanasan itu agar aki kita recharge oleh alternator kita, dinamo ampere kita, itu maksimum 10 sampai 15 menit. Minimum atau minimal pemanasannya itu cukup 5 menit aja sih sebenarnya gitu loh. Lain halnya kalau mobil kita tuh jarang dipakai, jarang keluar rumah atau jarang-jarang perjalanan yang jauh-jauh, itu sih setidaknya kita bisa pemanasan untuk recharging itu 30 menit atau 25 menit atau 20 menit. Jadi bagaimana sih caranya kita jangan sampai kita punya kebiasaan memanasin mesin itu digeber-geber sampai RPM tinggi di 4000, 5000 sampai bahkan sampai di mendekati red line seperti itu. Oke. Simak caranya seperti ini. Oke, kita lihat bagaimana caranya pemanasan mesin mobil kita yang baik dan benar. Ya, kita seperti biasanya aja. Sebelum kita melakukan engine start, kita lihat dulu kondisi, cek semua status-status yang ada. Oke. Lampu indikator semuanya nyala. Nah, itu ada yang mati. Kita ulangi lagi. SRS dan semuanya, seatbelt itu nyala semua, status aki, cek engine dan sebagainya nyala. Lalu lampu penerangan panel juga nyala. Nah, kita mulai start. Nah, oke, semuanya mati kecuali brake dan seatbelt. Itu tandanya kita belum menggunakan seatbelt dan belum melepaskan rem tangan. Oke, pemanasan yang benar adalah kalau memang kita ingin menggunakan AC, nyalakan AC seperlunya. Nah, nggak perlu kita geber-geber sampai, itu nggak perlu sekali. Kalau kita ingin untuk mempercepat pelumasan mobil kita, mesin mobil kita, cukup di 1500, 2000, kira-kira 2 menit, 3 menit lepas. Atau menurut temperatur sensor, mobil kita memiliki temperatur sensor akan
dengan sendirinya menaikkan menaikkan RPM mesin kita, throttle, istilahnya throttle position sensor, dan idle up regulator. Apabila mesinnya sudah mencapai temperatur maksimal, temperatur kerja maksimal optimal itu di 70-80 derajat sampai 90 derajat, dia akan kembali normal di 1000 atau 850 atau 950. Nah, ini seperti ini. Idle up sensornya, idle up regulatornya bekerja terus di 950 rpm. Nah, itu tandanya semua komponen-komponen sensoring, perintah kerja dan sebagainya itu masih bagus. Biarkan aja kita tunggu sampai 10, 15 atau 30 menit untuk mengisi aki alternator agar kerja, mengisi aki kembali, recharge. Dan pelumasan juga bagus, nggak perlu digeber-geber, karena pada saat kita pemanasan itu pelumas kita belum sepenuhnya 100% ada di posisi yang baik. Jadi jangan sampai kita baru berapa menit kita sudah main geber-geber aja, itu bisa merusak karena gesekan antara ring piston dengan dinding silinder itu masih sangat besar, dan cam atau camshaft itu juga masih belum terlumasi dengan secara merata. VVTi juga belum diisi sepenuhnya dengan torsi dari tekanan hidrolik oli yang belum mengalir sepenuhnya. Jangan sampai kita juga main geber-geber seperti itu, berbahaya. Jangan sampai kita lakukan hal seperti ini, jangan ya. Itu saya kasih contoh yang jelek. Jangan seperti itu. Kita cukup di 2000, 3000 udah cukup. Jangan sampai lama-lama. Biarkan aja dia di 1000, 1500, 950. Biarkan kerja ECU yang memberikan perintah engage atau off atau cut off dan sebagainya. Nah, karena kita masih menggunakan termostat yang aslinya, itu temperatur coolant-nya itu naiknya cukup cepat gitu loh. Jadi kita tidak perlu menggeber-geber. Justru kalau kita geber-geber itu coolant-nya akan lama naik. Nah, ini sudah di suhu 70. Oke. AC juga kalau misalkan kita mau matikan saja lebih baik. Jadi tidak dibebani mesinnya. Nah, kalau untuk cek ya cukup segini aja, nggak perlu sampai gede-gede gasnya, nggak perlu sampai kayak redline. Jangan dibiasakan seperti itu. Karena apa? Engine yang tanpa beban, tidak masuk persneling atau gearboxnya tidak masuk ke 1, 2, 3 atau gigi maju, itu putarannya tanpa beban. Nah, putaran tanpa beban ada namanya inersia pada counterweight mesin kita di crook as itu atau crankshaft. Itu tidak ada pembagi torsi. Itu bisa bahaya sekali, loss seperti itu. Maka akan mudah sekali, akan cepat sekali komponen yang namanya metal duduk, metal jalan itu aus. Apabila mobil sering-sering digituin, itu pasti akan bunyinya kasar, krek seperti itu. Dan juga kalau misalkan tidak ada beban, inersianya sangat besar sekali. Apabila nanti pada saat putaran tinggi ada pemuaian yang tidak rata, itu yang namanya conrod atau stang piston itu bisa retak, bisa bengkok, patah, atau crook asnya yang bengkok. Jadi jangan sekali-kali kita geber di atas 4000 atau di atas 3500 kalau mobil kita tidak punya limiter. Nah, contoh mobil yang punya limiter itu adalah Mercedes, BMW, Audi, VW. Nah,
itu akan ada safety kalau misalkan kita masuk di gear netral atau tidak masuk gigi, itu tidak mau digeber sampai di atas 3500. Itu tuh gunanya untuk safety, agar tidak mesin itu agar tidak wear terlalu cepat, mencegah si user itu menggeber-geber mesin. Itu reasonnya karena berbahaya. Oke, sampai di sini kita paham ya. Itu tips dari kami, dari saya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Mesin-mesin yang sering digeber itu seperti itu pasti umurnya lah sangat singkat. Oke, semoga bermanfaat.